Kau sekarang memanggilku apa mertua? Ian mengangguk tanpa ragu menjawab pertanyaan dari Taiso. Karena kau memang pemertuaku, balasnya. Memang tidak salah, hanya saja sedikit membuat Taiso merasa terkejut. Saat pertama kali Ian memanggilnya seperti itu, ketika gadis itu menawarkan telur kaleng kulung padanya barusan. Taiso membutuhkan waktu untuk sekedar membiasakan telinganya, meskipun usianya memang sudah pantas untuk memiliki seorang menantu. Namun masih ada sedikit jiwa muda Taiso, terkadang masih ingin menyangkalnya dan terus mempercayai jika ia masih muda dan tampan. Sahabatnya Taehyung juga lebih suka aku memanggil kalian dengan sebutan Uma dan apa mertua. Jelas dia yang menimbulkan decakan kesal Seola. Wanita itu tak lagi protes, karena sekali saja melayangkan protes, Ian akan membalas dengan memanggilnya Uma mertua sebanyak 10 kali. Ian bilang ia tak akan menyerah hingga Seola merasa terbiasa. Itu benar, memang seharusnya seperti itu kan, karena kita adalah keluarga, tanggap Taehyung. Kalau dipikir-pikir tidak masalah, karena dulu ada fase di mana aku memang menganggap Ian sebagai seorang anak, ucap Taiso mulai bercerita. Ian langsung menganjut heran, ia belum pernah tahu fakta ini sebelumnya. Dulu dia sekecil dan sependek ini, jika berjalan jarang sekali fokus melihat ke depan, hingga membuatnya berulang kali terjatuh ataupun terantuk benda-benda di sekitar. Taehyung sudah tertawa mendengar cerita sang apa mengenai istrinya, sementara Ian tidak bisa menyangkal karena dulu ia memang secukup itu. Itu sebabnya aku harus ekstra menjaganya, berbeda dengan Bibi Choi yang selalu mengomelinya agar fokus. Aku merasa kasihan dan lebih memilih untuk selalu menggandeng tangannya saat kami sedang pergi bersama. Aku menjaganya dengan sangat baik seperti putriku sendiri, bahkan ketika Paman Choi tidak se-effort itu dalam menjaga putrinya. Aku adalah orang yang paling mengkhawatirkannya lebih dari siapapun. Usaha apa tidak sia-sia karena yang apa jaga dari kecil adalah jodoh apa sendiri, tanggap Taehyung yang diangguki Taiso. Mengingat kembali hal itu membuat Taiso tertawa. Mungkin perhatian itu yang membuat YN bisa sampai jatuh hati dulu. Beda pikiran Taiso, beda pula pikiran YN. Sekarang ia jadi tahu jika dulu yang Taiso lakukan bukan karena ia menyukai YN, melainkan hanya menganggap YN sebagai anak. Bahkan dulu ketika YN meminta Taiso berjanji jika ia sudah besar nanti Taiso harus pergi untuk menikahinya, yang dibalas anggukan setuju oleh Taiso. Nyatanya, itu hanya Taiso anggap sebagai obrolan antara ayah dan anak. Lelaki itu tak punya hati menganggap perasaan YN sebagai angin lalu. Padahal saat itu YN benar-benar serius mengungkapkan perasaannya. Siapa bilang jadi anak kecil itu enak? Omongan serius mereka bahkan tak pernah dianggap oleh orang-orang dewasa. Mereka seenaknya memberikan janji pada anak kecil, namun juga mengingkarinya tanpa rasa bersalah dan meminta maaf. Hanya anak kecil yang centil yang dengan pede mengklaim seorang lelaki dewasa adalah miliknya, sindir Seola. Apa mama tua tidak pernah jadi anak kecil? Aku rasa hal seperti itu wajar terjadi karena anak-anak cenderung bersikap jujur dengan apa yang mereka rasakan. Mereka hidup dengan bebas tanpa takut apa yang akan terjadi di esok hari, balas YN. Taehyung sudah beberapa kali mendengar cerita mengenai sang istri yang sempat naksir apanya sendiri. Bukannya merasa cemburu, pemuda itu justru merasa sang istri begitu lucu saat masih berada di masa anak dulu. Anak kecil yang centil dan masih polos itu pasti kelihatan lucu. Mereka sangat ekspresif dan hobi bicara, ucap Kyuri. Tidak dipungkiri, ia juga seorang anak kecil yang seperti itu dulu. Kau benar, Gloria. Aku rasa saat kecil tingkat kepedeanku sudah mencapai 250%. Semakin dewasa hanya tinggal 50%-nya saja. Karena YN sudah banyak memakan manis asinnya kehidupan.
Apa yang membuatnya tinggal 50% saja? Seharusnya masih bisa 100% kan? Ternyata Hyung penasaran. Karena aku tipe orang yang akhir-akhir ini banyak berpikir sebelum mengucapkan salah satu kalimat agar tak sampai menyakiti perasaan orang lain, jawab YN. Tapi terkadang tingkat kepercayaan diriku kembali menjadi 100% ketika aku mulai melapor orang-orang yang gemar mengusikku. Bukan hanya Sheila saja yang pandai menyindir, ia juga bisa melakukannya saat ia mau. Yana cantik, apa saja kegiatan yang kau lakukan akhir-akhir ini? Sebenarnya aku sedang sibuk hingga jarang bisa main kemari. Tanya Sheila sudah mengalihkan topik pembicaraan pada Kyuri. Sebisa mungkin seluruh perhatian orang-orang di atas meja makan harus tertuju pada Kyuri, jangan hanya YN, karena gadis itu pasti akan besar kepala. Padahal Kyuri sendiri ingin YN saja yang jadi pusat perhatian, karena ia belum banyak mendengar kabar gadis itu setelah bertahun-tahun mereka tak lagi bertemu. Aku pasti belum sempat cerita jika baru 2 hari kemarin diterima bekerja di salah satu perusahaan besar. Tapi sepertinya aku akan segera resign, ucap Kyuri. Kenapa buru-buru sekali? Setidaknya coba dulu selama sebulan atau mungkin 3 bulan ke depan untuk benar-benar meyakinkan kau betah atau tidak. Balas Taehyung. Taesu dan Yan secara kompak mengangguk karena mereka juga sudah pernah melewati fase di mana merasa tak betah dan ingin keluar dari pekerjaan. Tapi setelah dijalani lagi meskipun dengan berat hati, pada akhirnya mereka bisa menemukan kenyamanan dan bertahan. Lebih baik aku cari pekerjaan lainnya saja. Keputusan Kyuri sudah bulat. Taehyung paham gadis itu bukan tipe yang mudah menyerah. Jika ia benar-benar bertekad untuk pergi, itu artinya memang ada sesuatu yang membuatnya harus pergi. Kau sedang butuh sekretaris kan sayang? Bagaimana jika Song Kyuri saja? Yan menawarkan. 2 hari yang lalu, Taehyung memang sempat bercerita jika ia membutuhkan seorang sekretaris baru karena yang kemarin sudah mengambil cuti melahirkan. Kau masih belum menemukan sekretaris baru? Seru Kyuri dengan antusias. Aku tidak mau bekerja dengan gadis sepertimu, balas Taehyung. Ia bebas melakukan hal semacam itu karena tahu Kyuri bukan tipe gadis yang gampang tersinggung. Kenapa kau tega bicara seperti itu pada Kyuri? Itu melukai perasaannya Taehyung. Daripada Kyuri, ternyata Sheila lebih cepat merespon untuk memprotes ucapan Taehyung. Padahal Kyuri tahu Taehyung hanya bercanda, namun tampaknya Sheila menganggap itu hal yang serius. Bahkan sekitar 4 hari lalu, sebelum sekretaris lama mengambil cuti, Taehyung sudah lebih dulu menawarkan pekerjaannya pada Kyuri. Ia langsung menolaknya karena memang sudah ada panggilan dari perusahaan lain. Lebih baik tidak apa-apa, Taehyung hanya bercanda, ucap Kyuri menenangkan Sheila. Aku rasa semua orang di sini bisa melihat jika Taehyung hanya bercanda, tanggap YN yang membuat Sheila segera menatap satu persatu wajah mereka di sana dan memang hanya ia yang terbawa emosi. Sementara yang lain masih bisa tersenyum, bahkan Taesu masih makan dengan lahap dan tak merasa terganggu. Ini semua karena kehadiran YN yang membuat sikap Sheila menjadi lebih sensitif dari biasanya. Bawaannya ingin marah-marah terus, namun tak ada tempat yang tepat untuk melampiaskannya. Karena jika tidak ditahan, Sheila khawatir Taehyung akan mengetahuinya dan marah. Bagaimanapun juga posisi Sheila saat ini masih tidak menguntungkan. Karena Taehyung yang kelihatannya lebih membela sang istri daripada ibunya sendiri. Kau pergi sendiri saja untuk melamar ke sana. Aku tidak bisa membantu karena juga masih baru. Tidak akan ada yang namanya jalur orang dalam, jadi berusahalah dengan keras, ujar Taehyung. Setidaknya bicaralah pada kakekmu, bantu Kyuri mendapatkan pekerjaan ini, pinta Sheila memohon.
Tidak perlu sampai melakukan hal itu, Bibi Pak. Aku masih yakin dengan kemampuanku yang bisa mendapatkan pekerjaan ini dengan usahaku sendiri, jika Kyuri. Asal kau tahu saja ya, Boya, aku sangat tidak suka pada pegawai yang masuk ke dalam perusahaan dengan jalur orang dalam. Perusahaan kami hanya menerima rekomendasi, itu pun masih harus melewati beberapa seleksi yang wajib dilakukan oleh semua calon pelamar, ucap Taeso. Jika memang tidak mumpuni, orang tersebut tak akan bisa masuk ke perusahaan sekalipun ia adalah anak dari CEO perusahaan sendiri, lanjutnya. Hanya tunjukkan saja pada apa matua jika Song Kyuri adalah gadis yang memiliki potensi besar dan bekerja keras, mohon salah pada Taeso. Taeso membalas dengan anggukan, percuma saja menjelaskan panjang lebar pada Seola, karena wanita itu akan jadi sangat ngeyel jika permintaannya belum juga disetujui ataupun dituruti. Apa kau tidak keberatan Song Kyuri bekerja denganku? Kita akan menjadi lebih sering bertemu dan melakukan interaksi selama berada di perusahaan. Bisik Taehyung pada YN. Tidak apa-apa. Oma bertekad menjodohkan aku dengan Song Kyuri. Aku khawatir akan terjadi salah paham. Aku lebih percaya pada Song Kyuri daripada ibu mertua. Kyuri sangat baik sekali. Aku yakin kalian bisa bekerja dengan profesional, balas yang diri. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa pakai bisik-bisik segala? Tanya Sela dengan raut sinis namun juga penasaran. Bukan hal penting, Oma, balas Taehyung. Kau sekarang jadi hobi main rahasia semacam menikah dengan Choi Ye-en, tutur Seola. Oma mertua juga jadi gampang merasa penasaran dan mudah marah setelah aku dan Taehyung resmi menikah. Balasnya sudah membalikan fakta. Benar ya, Boya, mengapa marah-marah terus? Mereka ini anak kita, namun kau memperlakukannya seolah-olah mereka adalah musuhmu, ucap Taeso mencoba menenangkan sang istri. Bahkan sejak kemarin malam Seola sudah susah tidur dan terus curhat pada Taeso mengenai sifat-sifat buruk Ye-en. Yang mana Taeso tahu itu semua hanya karena Seola saja yang selalu mendramatisir keadaan. Sosok Choi Ye-en masih tetap sama seperti dulu. Hanya Seola yang berubah, selalu memberikan pandangan buruk dan terus menuduh Ye-en dengan berbagai macam alasan. Pasti manis sekali jika bisa satu perusahaan dengan calon suami sendiri, ucap Selen membuat Taeso terbatuk dan hampir menyemburkan nasi di dalam mulutnya. Ia baru menyadari jika mulut istrinya cukup berbahaya. Seola tak pernah menyerah untuk menyerangnya tanpa peduli jika dulu kedua orang tuanya adalah orang yang paling berjasa bagi kelangsungan hidup mereka berdua setelah dibuang oleh keluarga masing-masing. Ya Boya, jangan keterlaluan, peringat Taeso agar sang istri tutup mulut. Kyuri sudah merasa tak enak hati dan berulang kali meminta maaf pada Ye-en tanpa suara, namun gerakan bibir itu jelas sedang mengucapkan kata maaf. Ye-en membalas jika Kyuri tak perlu meminta maaf karena itu bukan salahnya. Bahkan setelah pulang dari kediaman Kim, Kyuri mengatakan ketidaknyamanannya melalui sebuah pesan singkat. Ia mendapatkan nomor Ye-en dari Taehyung. Gadis itu ingin mundur saja dan mencari pekerjaan lain karena sifat Seola sudah sangat keterlaluan. Kyuri senang ia bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga Seola lagi setelah sekian lama. Tapi jika pakai ceritanya, ia akan menolak saat Seola berniat mengundangnya main ke kediaman Kim lagi.